anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, baik, semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bapak, Anak Agung Rahmayun dalam pelajaran seni budaya di kelas 11. Ya, baik, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 11 MIPA dan IPS, di mana sangat antusias sekali membuat tugas kritik musiknya, yaitu menjawab kuisnya dengan nilainya sangat memuaskan dan ditingkatkan kembali. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat. Ya, baik. Untuk membersihkan waktu, karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi kritik musik. Nah, di mana kritik musik minggu lalu terdiri dari definisi kritik, pendekatan kritik, aspek kritik, dan langkah-langkah menulis kritik musik. Ya. Nah, sekarang pada pertemuan yang kedua, pada semester 2, kita akan membahas mengenai materi perkembangan musik barat. Nah, di mana adapun tujuan dalam perkembangan musik barat sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi perkembangan musik barat, yaitu peserta didik mampu memahami perkembangan musik barat dan mampu memahami ciri khas musik barat sesuai zamannya. Musik mengalami perkembangan, perubahan, dan perluasan dari zaman ke zaman seiring pertumbuhan kebudayaan dalam masyarakat tempat musik itu berkembang. Para ahli musik dari barat membagi beberapa klasifikasi, dimulai dari musik yang berkembang sebelum tahun 476 Masehi sampai dengan musik yang ada saat ini. Yang pertama, musik kuno atau sebelum 476 Masehi. Yang kedua, terdapat musik klasik barat. Yang ketiga, terdapat musik modern atau musik abad ke-20 tahun 1900 sampai 2000. 1. Musik kuno sebelum 476 Masehi. Musik kuno adalah musik yang berkembang dalam budaya melek huruf, menggantikan musik prasejarah. Musik kuno mengacu pada sistem musik yang dikembangkan di berbagai wilayah geografis, seperti Mesopotamia, Mesir, Persia, India, Cina, Yunani, dan Roma. Pada musik kuno sudah ditemukan sistem musik berupa skala, yang merupakan cikal bakal dari tangga nada. Pada masa ini juga mulai ditemukan penulisan notasi-notasi musik dalam berbagai bentuk. Pada zaman musik kuno, ditemukan penulisan notasi musik dalam alfabet, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C, atau dalam barat disebut Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 2. Musik klasik barat. Musik klasik barat lahir dari budaya Eropa yang berkembang sejak abad pertengahan, seiring perubahan dalam masyarakat yang terus meningkat. Secara umum, karya-karya yang berkembang mulai tahun 476 sampai dengan era tahun 1900-an bisa disebut sebagai musik klasik. Berikut adalah penggolongannya. Musik klasik tergolong ke dalam 5 periode. A. Musik periode abad pertengahan 476 sampai 1450 Masehi. B. Musik periode Renaissance 1450 sampai 1600. C. Musik barok 1600 sampai 1750. D. Musik klasik 1750 sampai 1820. E. Musik romantik 1820 sampai 1910. Musik periode abad pertengahan bermula pada Gereja Katolik Roma di Eropa Barat. Tidak diketahui secara pasti bagaimana menyanyikan musik ini karena hanya ada dokumentasi musik tertulis mengenai musik abad pertengahan. Musik dari abad pertengahan antara lain 1. Musik sakral, 2. Musik sekuler. Berikut contoh gambar notasi musik abad pertengahan. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai musik sakral, yaitu pada musik periode abad pertengahan.
Musik sakral biasa disebut dengan istilah musik plainchant atau musik lagu polos, yaitu musik vokal monofoni dengan syair bahasa Latin yang dinyanyikan tanpa iringan. Musik plainchant disebut juga musik Gregorian yang diambil dari nama tokoh musik plainchant terkemuka yaitu St. Gregorius Agung yang bertahta sebagai Paus Roma dari tahun 590 sampai 604 Masehi. Karakteristik dari musik Gregorian adalah non-metrikal atau tidak berbirama dan menggunakan tangga nada gerejawi. Musik plainchant terbagi menjadi 3, yaitu resitatif atau sederhana, melismatis atau rumit, dan kombinasi dari keduanya. Musik sekuler berkembang secara tradisi lisan. Setelah itu menjadi musik populer yang syairnya ditulis oleh penyair musik. Pada musik sekuler bertemakan kepahlawanan atau perjuangan, karena di masa ini terdapat beberapa peristiwa perang, seperti Perang Salib. Tema lain yang disukai adalah cinta atau romantisme, biasanya berupa pujian atau keluhan dari kekasih kepada pasangannya. Serta pada musik sekuler, yaitu terdapat contoh jenis musik sekuler dalam masa ini adalah alba atau nyanyian pagi, pasturel atau nyanyian gembala, dan estampi atau musik dansa. Baik anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke musik periode Renaissance. Musik Renaissance adalah musik klasik yang digubah pada zaman Renaissance sekitar tahun 1450 sampai 1600. Ditandai dengan perubahan para komposisi musik yang tidak lagi bergaya musik rakyat, tetapi berdasarkan teori musik. Masa-masa pengenalan musik opera yang ditandai dengan adanya solo instrumen dan paduan suara besar. Beberapa komponis dari zaman ini adalah Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando de Lesseps, dan William Byrd. C. Musik barok. Musik barok adalah musik klasik barat yang digubah pada zaman barok atau Baroque, kira-kira antara tahun 1600 sampai dengan 1750. Kata barok berarti mutiara yang tidak berbentuk wajar, sangat pas dengan seni dan perancangan bangunan pada era ini. Beberapa komponis zaman barok adalah Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Jean-Philippe Rameau, George Friedrich Handel, dan Antonio Vivaldi. Pada zaman barok, alat musik piano belum ditemukan. Komposisi musik diciptakan untuk alat musik bernama harpsichord yang menjadi cikal bakal dibuatnya piano. Partitur musik di zaman barok ditandai dengan adanya ornamen nada-nada penghias. Terdapat dinamika dengan pembedaan bagian yang keras atau forte dan lembut atau piano. D. Musik klasik. Zaman klasik berada di antara zaman barok dan zaman romantik. Komponis yang terkenal pada zaman ini adalah Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven. Ciri yang dimiliki pada zaman klasik yaitu peralihan dinamika dari keras ke lembut semakin tampak pada setiap komposisi lagu. Mulai dari lembut sampai keras atau crescendo, dan dari keras menjadi lembut atau decrescendo. Musik pada zaman ini juga memiliki perubahan tempo dengan percepatan atau accelerando dan perlambatan atau ritardando. E. Musik romantik. Pada tahun 1820 sampai 1910. Zaman ini berlangsung sesudah zaman klasik dan sebelum zaman modern. Penemuan dan perkembangan berbagai teknologi mulai mewarnai dan mempengaruhi perkembangan musik pada periode musik romantik. Penemuannya pada masa itu antara lain gramafon, radio, tape recorder, televisi, dan komputer. Musik zaman romantik dikaitkan pada sastra, seni, dan filsafat. Beberapa komponis dari zaman ini adalah Franz Schubert, Johann Strauss, Felix Mendelssohn, Friedrich Chopin, Robert Schumann, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Hector Berlioz, dan Johannes Brahms. Ya, sudah, sekarang kita akan memasuki yang ketiga, yaitu musik modern atau musik abad ke-20 tahun 1900 sampai 2000. Musik modern adalah musik yang muncul setelah akhir masa musik klasik.
Musik abad ke-20 ini ditandai dengan pertumbuhan industri yang begitu cepat dan munculnya teknologi canggih untuk merekam dan mendistribusikan musik, serta inovasi dramatis dalam bentuk musik dan gaya. Musik abad ke-20 membawa kebebasan baru, perluasan eksperimentasi dengan gaya musik baru yang menentang aturan periode sebelumnya. Pada abad ini, muncul jenis-jenis musik baru yang berbeda dengan gaya musik sebelumnya. Jenis musik baru yang sangat mendunia adalah musik populer atau pop. Populer atau pop dimaknai dengan gaya baru yang berorientasi pada gerakan untuk meninggalkan pandangan-pandangan lama atau klasik menuju gerakan yang bersifat baru dan bersifat sementara. Berikut ciri-ciri musik populer. 1. Memiliki gaya yang baru, baik ditinjau dari sisi musikal maupun penampilannya. Karya musik atau lagu cepat terkenal tetapi juga cepat hilang. Musikalnya mudah dimainkan dan dihafal. Syairnya sederhana dan mudah dihafal. Musik populer mudah dikenal dan disukai masyarakat karena faktor yang berkaitan dengan seluruh ciri tersebut. Nah, berikut beberapa genre yang masih masuk dalam koridor ciri-ciri musik populer, antara lain musik rock, blues, reggae, dan jazz. Nah, bagaimana anak-anak untuk kegiatan pagi hari ini? Dapat disimak ya, yaitu pada materi perkembangan musik barat, di mana kita sudah membahas mengenai perkembangan musik barat dari zaman ke zaman, serta ciri khas musik barat pada masing-masing zamannya. Baik, demikian untuk materi kali ini dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat, serta rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Baik, karena tadi kita awal dengan doa, mari sekarang kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam budaya, Regrisma Jaya. Dadah.